dan sebuah kehormatan ya, Pastor bisa kembali hadir menyapa Bapak Ibu sekalian untuk kita bersama-sama, baik itu berdoa, menyembah Tuhan, bersyukur atas rahmat-Nya yang baru dan penuh dengan keajaiban. Saya percaya kalau sampai hari ini kita bisa ada sebagaimana ada, itu semua karena rahmat dan kebaikan dari Tuhan Yesus Kristus. Ya saudara-saudara sekalian, bagaimana kabar kita di hari yang baru ini? Sehat-sehat ya? Ya, selamat. Banyak banget yang sudah dipulihkan, di-clear daripada virus COVID-19. Dan selamat hidup baru, selamat menjalani seperti yang diajarkan firman Tuhan kemarin. Saya sakit dan disembuhkan Tuhan. Terus untuk apa? Jangan lupa mengucap syukur dengan tindakan nyata, yaitu apa? Menolong sesama, menolong orang-orang yang kurang mampu, menjadi teladan, baik dari perkataan, dari hidup, dari buah-buah kita. Biarlah orang bisa mengenal Juru Selamat lewat kesaksian-kesaksian hidup orang-orang yang sudah ditolong oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, Pastor menyapa yang begitu banyak saudara-saudara saat ini, pemirsa sekalian yang ada di channel YouTube Pastor Edi Simon TV. Halo semuanya saudara-saudara sekalian. Ya, sahabat-sahabat kasih Tuhan. Halo semuanya yang ada di Facebook. Wih, rame banget ini saudara-saudara. Makasih buat bintang-bintangnya. Dengan demikian saudara-saudara ikut berpartisipasi dan menjadi saluran berkat bagi pelayanan Tuhan yang Pastor kerjakan. Dan ketika kita bisa menjadi berkat, menjadi perpanjangan tangan Tuhan, jor, maka saudara-saudara sudah ambil bagian, ikut bersama-sama di dalam pelayanan. Saudara-saudara sekalian, kenapa? Karena hari-hari ini apa yang Tuhan ajarkan kepada saya dan Anda semuanya, dan apa yang kita lihat dan rasakan, bahwa memang kasih semakin pudar. Keadaan manusia akhir zaman, ya kita akan lihat bersama-sama sebentar ya. Besoknya, yuk kita melayani lebih sungguh lagi. Amin. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Yeay. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Melayani sungguh-sungguh. Ikutlah teladan Tuhan Yesus. Amin. Melayani sungguh-sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani sungguh-sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani sungguh-sungguh.
Karena hari ini kita melihat bersama-sama kasih semakin berkurang. Mari Bapak Ibu sekalian, orang yang terkasih, orang benar, yuk kita mengasihi lebih sungguh-sungguh lagi. Mengasihi lebih sungguh. Amin, amin, amin. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Yuk, sungguh-sungguh kita belajar mengasihi lebih sungguh. Tuhan, terima kasih buat kesembuhan-Mu, kasih-Mu membebat hati kami, menyembuhkan hati yang luka. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat amat baik. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi sungguh-sungguh. Ayo sama-sama katakan, mengasihi sungguh-sungguh. More and more and more again. Haleluya. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepada kita, mengasihi lebih sungguh. Siapa yang saudara-saudara rindu hari-hari ini kita menjadi berkat? Yuk sama-sama katakan, memberkati lebih sungguh. Hiduplah menjadi terang yang membawa berkat Tuhan. Amin. Memberkati lebih sungguh. Yes. Amin. Memberkati lebih sungguh. Tuhan lebih dulu memberkati kepadaku, memberkati lebih sungguh. Yuk sama-sama kita saling memberkati. Amin. Memberkati lebih sungguh. Hore. Memberkati lebih sungguh. Makasih Tuhan Yesus, Engkau sumber berkat kami. Tuhan lebih dulu memberkati kepada kita, memberkati lebih sungguh. Memberkati. Terimalah berkat dari Tuhan. Hidup yang menjadi berkat karena Tuhan sudah memberkati kita. Memberkati lebih sungguh. Amin, amin. Tuhan lebih dulu memberkati kepada kita, memberkati lebih sungguh. Tuhan lebih dulu memberkati kepada kita, memberkati
memberkati lebih sungguh. Yeay. Saudara-saudara sekalian, ku kasihi engkau dengan kasih Tuhan Yesus. Yuk sama-sama katakan, kami saling mengasihi karena kami adalah anak-anak yang terkasih. Kita bukan anak-anak yang terkutuk, anak-anak kegelapan, tidak. Kita adalah anak-anak yang terkasih. Maka kasih Tuhan itu akan mengalir atas hidup kita. Bagaimana aku harus mengatakannya? Hei, perasaan yang ada di hati. Lope, Tuhan tolong dapat mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan Yesus. Kamu memang cantik, kamu memang manis. Karena Yesus di hati. Lope, kamu memang manis. Hei, kamu memang cantik. Yeay. Karena Yesus di hati saya. Lope, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah Bapak Ibu, kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Yesus. Come on, mana goyangannya, sukacita kita. Itulah kekuatan orang percaya. In Jesus' name. Hey, aku bersuka cita Tuhan, aku happy banget karena Tuhan, Engkau kasih-Mu selalu baru bagi setiap kami. Dan kasih-Mu setiap hari mengalir lewat hidup kami kepada sesama kami yang membutuhkan. Karena di wajah setiap kami ada kemuliaan Raja. Sama-sama katakan, yes. Bagaimana aku harus mengatakannya? Perasaan yang ada di hatiku. Tuhan tolong, aku harus mengatakannya. Hei, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kau memang manis sih. Oh yeah, kamu memang manis. Karena Yesus di hati kita. Kamu memang cantik, masa sih? Kamu memang, iya sih. Karena Yesus di hati kita. Hore! Karena Yesus di hati kita. Dor. Semua menjadi indah karena Yesus. Kita bisa melihat seseorang dengan kasih karena Yesus. Kita bisa mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, kepada sesama karena Yesus. Karena Yesus sudah mengubah hatiku. Dan karena Yesus sudah mengubah hati Bapak Ibu sekalian. Yeay, time for Bible. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, saat firman Tuhan diberitakan, kami percaya. Karena kami percaya, firman ini menjadi bagian yang terindah dalam hidup kami. Berfirmanlah, ya Tuhan, karena firman-Mu lebih manis daripada madu para raja. Karena firman-Mu adalah makanan bagi rohani kami.
dan minuman bagi jiwa kami yang haus, dahaga, dan lapar akan Engkau, Tuhan Yesus. Saat firman Tuhan diberitakan, ada keselamatan bagi orang-orang berdosa. Saat firman Tuhan diberitakan, orang-orang terhilang yang tersesat ditemukan, dikembalikan ke jalan kasih-Mu Tuhan. Bahkan tanpa terkecuali ya, siapapun Bapak Ibu yang berkesempatan mendengar firman Tuhan ini, janganlah keraskan hatimu, karena hari ini Dia akan memperdengarkan suaranya di hati Bapak Ibu, yaitu Tuhan Yesus sangat mengasihi Anda semuanya. In Jesus' name I pray to the Lord. Thank you, Lord Jesus. Amen. Bapak Ibu sekalian terkasih, pembacaan sabda firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Selamat mendengarkan, Pastor bacakannya bagi yang terkasih, pemirsa dan pendengar, Bapak Ibu sekalian, amah, oma, kakek, nenek, orang-orang muda, mama, papa, om, encek, ya, susu, koko, meme, cece, Pastor bacakan, dan kiranya firman Tuhan ini hadir, kita mendengar, dan kita diubahkan karena Tuhan Yesus. Yes, amen. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai yang kelima. Demikianlah Bapak Ibu sekalian terkasih, pesan firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Tidak dapat disangkali kita ada di situasi ini hari ini. Secara manusiawi, ada di zaman ini keadaan yang sukar. Suasana pandemi, PPKM, yang mengakibatkan semuanya banyak hal yang menurun, dan ini akan berpengaruh pada ekonomi, pada hubungan sosial, interaksi, komunitas, pekerjaan, karir, serta juga peribadatan. Iya kan Bapak Ibu? Pernah nggak kita pikirkan keadaan hari ini? Tidak banyak ya. Pernah nggak kita bayangkan bahwa keadaan-keadaan sukar ini kita alami hari ini? Bahkan mau ibadah tatap muka untuk sementara ditiadakan, dihentikan sementara. Ini keadaan yang sukar yang ketika kita membaca ini puluhan tahun yang lalu, kita mungkin lebih sulit mencernanya. Tapi hari ini kita membacanya, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa firman ini, nubuatan-nubuatannya terjadi. Bahwa hari-hari ini akan datang masa yang sukar. Karena kekuatan orang percaya adalah doa dan penyembahan, maka teruslah berdoa dan menyembah Tuhan. Doa dan penyembahan kita bukan hanya mampukan kita kuat untuk melewati masa-masa sukar ini, tapi akan mampukan orang percaya untuk menjadi berkat di masa sukar ini. Kita sudah sering mendengar bagaimana khotbah dan kita membaca kitab Kejadian, kehidupan Yusuf lewat proses hidupnya. Dia alami proses.
Tapi proses itu membuat dia menjadi pemenang. Dan pemenang itu tidak ditentukan oleh situasi dari luar, tapi dari dalam. Dan terbukti ketika masuk masa-masa sukar di Mesir, Yusuf tetap bisa menjadi berkat. Sekalipun dia dicemooh, dia pernah dikucilkan, dia pernah dihina, tapi karena mental pemenang itu dilahirkan dari sebuah proses. Sama halnya tidak ada seorang pelaut yang handal lahir dari keadaan air yang tenang-tenang saja. Pelaut yang handal itu lahir karena bisa menaklukkan gelombang dan ombak, dan dia tetap berjalan. Saudara-saudara sekalian, percayalah, Tuhan tidak menjadikan kita orang yang kalah, tetapi Tuhan menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih daripada pemenang. Seorang pemenang bukan seorang yang tidak pernah gagal. Seseorang disebut pemenang karena mereka adalah orang-orang yang tidak pernah menyerah. Hidup berkeputusan menjadi berkat. Kalau kita bicara soal berkat rohani, maka kita harus hidup secara rohani. Kita bicara soal berkat rohani, kita harus kuat, dewasa, dan memiliki roh yang menyala-nyala. Amin. Keadaan yang sukar itu, saudara-saudara, dijelaskan yang kedua. Bahwasanya manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Maka pastor memberikan salut dan hormat bagi saudara-saudaraku yang mendedikasikan hidupnya sebagai hamba Tuhan. Luar biasa, saudara-saudara. Keadaan akhir zaman menjadikan manusia hamba uang. Maka kita sebagai orang percaya, terlebih sesama pelayan Tuhan, hamba Tuhan, hendaklah kita saling menguatkan, kita saling menopang, saling mendoakan. Karena keadaan-keadaan ini lebih banyak menciptakan manusia menjadi hamba uang. Jadi kalau ada hamba Tuhan, marilah Bapak Ibu kita saling mendoakan. Bukan hanya mendoakan, kalau bisa saling care. Bukan hanya saling care, kalau bisa saling bantu. Ya, saling bantu, saling menguatkan, saling memberkati. Wow, keren banget. Sehingga apa? Sehingga orang-orang bisa melihat ada kasih di antara hamba Tuhan. Sementara banyak orang berlomba-lomba menjadi hamba uang, hamba Tuhan harus unity. Karena dalam unity lah kuasa, kasih, berkat-berkat Tuhan itu dicurahkan. Iya kan? Kata kitab Mazmur pasal 133 ayat 1, 2, dan 3. Tapi sebaliknya, di mana ada perpecahan dan lain-lain saudara-saudaranya, di situ akan tidak menimbulkan damai sejahtera. Nah, keadaan manusia di masa sukar di akhir zaman, saudara-saudara, manusia akan egois, akan mencintai dirinya sendiri, dan menjadi hamba uang. Saya hamba Tuhan. Perkatakan, ucapkan. Karena dengan mulut kita dihukum, kita menuai apa yang kita tabur dari hal-hal yang buruk, tapi dengan mulut juga kita percaya Tuhan Yesus, kita dibenarkan, dengan hati kita diselamatkan. Amin. Ucapkan, saya hamba Tuhan. Dan biarlah buah-buah roh saya keluar tentang kasih Tuhan. Amin. Ya. Orang-orang yang hidup di akhir zaman ini, saudara-saudara, mereka suka banget membual, suka menyombongkan diri.
Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama. Ayat 3 ya. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Saya percaya kalau saya dan Anda berkata tadi kita hamba Tuhan, kita adalah pribadi-pribadi yang dapat mengekang diri. Ya. Mengekang diri itu bicara soal pengendalian diri. Orang-orang yang dapat mengendalikan dirinya, mengkontrol hatinya, mereka adalah seorang yang dapat merajai, huruf kecil, dirinya sendiri. Artinya, dia bisa mengkontrol dirinya, mengendalikan dirinya, dan dia berbuah di dalam roh. Karena buah roh yang ke-9 adalah pengendalian diri. Tidak gampang untuk, ya tadi itu saudara-saudara, ribut, tidak gampang untuk terprovokasi, karena dia tahu bahwa roh Tuhan ada padanya, amen. Roh Tuhan ada pada Anda, amen. Hamba Tuhan itu suka mengalah. Orang yang mengalah bukan orang yang takut. Orang yang mengalah bukan orang yang kuat. Bukan orang yang lemah, Tetapi orang yang mengalah justru orang yang kuat karena dia dapat menahan, mengekang dirinya. Orang yang mengalah bukan berarti dia salah, tapi orang yang mengalah biasanya orang itu merendahkan diri. Ayat yang ketiga dari 2 Timotius pasal yang ke-3 ya, ayat 3 sekarang. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka jelekan orang, tidak dapat mengekang diri, tidak suka yang baik. Ayat yang keempat, suka mengkhianat. Ya. Hari-hari ini banyak tawaran untuk kita berkhianat atau tidak setia. Termasuk kepada iman kita, termasuk kepada pelayanan kita, termasuk kepada hal-hal yang lain. Dan Tuhan sudah membuatkan bahwa keadaan manusia akhir zaman banyak yang mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih turut hawa nafsu daripada kehendak Tuhan. Ayat yang kelima, apa yang Tuhan mau dan apa yang kita lakukan, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya. Ayat yang kelima memberitahu kita, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, berarti mereka juga adalah orang yang beragama. Ya. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jauhilah orang-orang yang tidak percaya dengan kekuatan ibadah, kuasa Tuhan, maupun juga keajaiban kasih-Nya. Yang namanya keajaiban kasih, saudara-saudara, itu dapat bekerja melebihi akal budi, pengertian, dan batasan-batasan manusiawi seseorang. Kita harus menjadi berkat bagi sesama, termasuk kepada orang yang belum mengenal Tuhan, termasuk kepada musuh-musuh, orang-orang yang memusuhi kita. Kita harus menjadi berkat. Tetapi saudara-saudara, dari ayat ini kita melihat, hindari, jangan kumpul dengan orang-orang yang tidak percaya kekuatan ilahi. Kita butuh kekuatan ilahi yang bersumber dari Tuhan Yesus. Kekuatan ilahi kita dapatkan waktu kita suka beribadah, suka memuji, suka menyembah Tuhan, suka bersyukur. Orang yang suka bersyukur, dia akan melihat selalu positif. Tapi orang yang suka mencela, dia akan selalu melihat negatif. Mau jadi orang yang optimis, positif,
atau orang yang pesimis negatif dimulai dari bagaimana kita bersyukur. Orang yang beribadah pasti selalu bersyukur. Tapi orang yang tidak hidup di dalam ibadah, pujian, penyembahan, baca firman, dia lebih suka menggerutu. Ini firman Tuhan, dan kita ada di masa-masa ini. Hendaklah setiap pemirsa dan pendengar bijak untuk memahami ini. Memang keadaan memang sukar. Dan manusia-manusia itu yang egois, yang sudah tidak mau berdamai, suka menggerutu, suka memfitnah, tidak dapat kendalikan dirinya. Istilahnya orang bilang apa ya? Banyak orang hari ini kebakaran jenggot. Istilah. Hendaklah kita memahami hal ini dan kita perbanyak doa, pujian, baca firman. Karena hal-hal ini yang membuat kita terus terkoneksi dengan surga. Sampai hari ini saya oleh anugerah Tuhan bisa melayani saudara-saudara setiap hari, mendoakan, memberkati, menguatkan. Padahal saya bukanlah seorang pengusaha. Saya ini hamba Tuhan. Saya hidup dari berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh-sungguh memberkati orang-orang yang berharap, bergantung, percaya akan kuasa-Mu. Setiap hari Pastor Andy beribadah. Setiap hari Pastor Andy melayani seperti ini. Setiap hari Pastor Andy memberi waktu untuk jiwa-jiwa, mendoakan. Tuhan memelihara hidupku. Anda pun demikian. Pastor share ini untuk menguatkan Bapak Ibu bahwa jangan takut all out melayani Tuhan. Jangan takut saling memberkati. Tidak ada orang kekurangan atau miskin karena memberkati sesama. Tidak ada. Banyak orang miskin ditipu orang. Banyak orang miskin karena kalah judi. Banyak orang miskin karena ambisi menjadi kaya. Tetapi saudara-saudara, belum pernah ada orang menjadi miskin karena memberkati. Saya mau hidup, mau setia ibadah, terus menyembah Tuhan, dan terus mau menjadi berkat. Pastor ajak Bapak Ibu sekalian juga di kondisi-kondisi yang sukar ini. Mari tetap melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, memberkati lebih sungguh. Kalau Anda lakukan yang saudara-saudara, ada sesuatu yang berbeda, yang mengalir di hati kita, yang berasal dari Tuhan. Roh Kudus dalam hidup saya, hidup orang percaya itu akan bergirang-girang, akan senang, karena Roh Kudus adalah pribadi, dan kita dipakai tubuh kita untuk melakukan kehendak Bapa, dan tubuh orang percaya melakukan kehendak Bapa. Itu Roh Kudus itu girang-girang, senang. Karena untuk itulah Bapa mengutus pribadinya. Yohanes 15 ayat 26. Dia mengutus pribadinya kepada saudara-saudara sekalian. Untuk apa? Untuk mengajar, untuk membimbing. Kita dapat karena Dia. Tanpa Dia kita tidak dapat. Oleh karena Dia, kita dapat melakukan kehendak Bapa. Kita akan menjadi pribadi yang membawa sukacita. Kita akan menjadi pribadi yang membawa berkat. Kalau kita belum bisa memberkati uang, memberkati dengan doa. Belum bisa kita memberkati dengan doa, memberkati dengan tangan kita. Tolong orang lain dengan waktu Anda, dengan kekuatan tenaga Anda, jadilah berkat. Hidup ini Bapak Ibu hanya sementara. Hidup ini sangat singkat banget.
Masa kita melakukan hal-hal yang meninggalkan hal-hal yang gak jadi berkat? Pastor berdoa, hidupku dan hidup Anda menjadi berkat. Meskipun di hari kemarin kita pernah gagal. Pastor berdoa buat diriku sendiri dan buat Bapak Ibu sekalian. Tuhan oleh kemurahannya menghapus kegagalan kita, menghapus aib kita, dan mengundang kita untuk setia, beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Supaya kehidupan kita dipenuhi. Di tengah keadaan yang sukar ini, kita tetap bisa mengalirkan kasih Tuhan karena kita terkoneksi dengan surga, dan energi surgawi akan terus mengalir lewat signal, lewat jaringan itu, yaitu koneksi, ada hubungan dengan Tuhan. Tidak terhindarkan Bapak Ibu, kita ada di keadaan yang sukar, dan kita ada di tengah-tengah orang pemfitnah, pembenci kebenaran, berlagak sok tahu, kadang-kadang kesel banget, kadang-kadang gimana gitu, tapi mereka harus ada. Justru berlomba-lomba lah menjadi terang, berlomba-lomba jadi teladan. Caranya banyak-banyak kumpul dengan Tuhan. Maksudnya banyak-banyak persekutuanmu dengan Tuhan. Jangan banyak-banyak kumpul dengan orang yang melemahkan. Kita harus jadi berkat untuk yang melemahkan, tetapi tidak kumpul gitu. Tapi kita banyak-banyak kumpul dengan Tuhan. Maksudnya adalah kita bersekutu. Kita punya waktu-waktu yang baik, kita bersekutu, baca firman Tuhan. Dan lihat, bukan hanya hidupku dan hidup banyak hamba Tuhan yang lain, hidup Anda pun juga, keluarga Anda pun juga. Meskipun kita ada masa-masa yang sukar, karena berkat Tuhan, kita bisa tetap menjadi berkat. Saudara-saudara, banyak masalah dihadapi dunia ini. Dan kalau kita nggak kuat, kita bisa sakit, kekurangan imun, autoimun, lemah, depresi. Perbanyak ibadah. Meskipun hari ini ada pembatasan, saudara belum bisa berkunjung ke gembala Bapak Ibu, Bapak Rohani Bapak Ibu karena pembatasan, sebaiknya kurangi keluar dan di rumah saja. Tuhan ada di rumah Bapak Ibu. Tuhan ada di hati Bapak Ibu. Carilah Tuhan, kamu akan hidup. Jangan cari manusia. Jangan cari Betel. Jangan cari Gilgal. Jangan cari sumur yang lain. Karena air hidup itu ada di hati saudara-saudara. Dan di keadaan yang sukar ini, kalau kita mencari Tuhan, kita akan semakin bersinar, semakin kudus, semakin dipakai oleh Tuhan jadi berkat. Tapi keadaan sukar ini kalau kita nggak hidup dalam hadirat Tuhan, kita akan semakin cemar, semakin serupa dengan dunia ini, semakin menjadi anak-anak kegelapan yang khawatir, yang setiap kali bangun tidur mengeluh, yang nggak tahu dia harus bagaimana karena dia nggak pakai mulutnya itu untuk firman Tuhan, tapi hal-hal yang melemahkan. Dia kutukin hari ini, dia kutukin pekerjaannya hari esok, dia kutukin masa depannya. Keadaan yang sukar ini, saya percaya negeriku tercinta Indonesia, karena Tuhan dan doa-doa kita terus yang kita panjat kepada Tuhan, pujian penyembahan, negeri tercinta Indonesia akan bisa melewati masa-masa ini dan dikuatkan dan menjadi berkat dan menjadi kesaksian bagi negeri atau negara-negara yang lain. Saudara-saudara, kalau engkau bergereja atau engkau punya gereja, naikkan pujian dan penyembahan, maka saya percaya Tuhan itu melawat kita lewat doa-doa. Maka
gereja Bapak Ibu di mana engkau berjemaat atau memimpin ibadah atau dipercaya sebagai pengelola atau sebagai pemimpin rohani di sana, gerejamu akan dipakai menjadi berkat yang besar di kota di mana kita ada. Amin. Hidupmu, masa mudamu, keluargamu akan dipakai Tuhan membawa kasih Tuhan di tengah-tengah dunia yang semakin sukar ini. Let's pray. Praise God forevermore. Glory, glory, glory to God. Sungguh ketika firman Tuhan ditaburkan ini, ada hadirat Tuhan yang melingkupi setiap hati kami. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kelemahanmu saat ini dibebaskan. Firman Tuhan datang seperti air yang mengalir. Mengalir ke tempat-tempat yang terlemah dari hidupmu, tergelap dari hatimu, untuk diterangi, diganti dengan kehidupan yang baru. Pikiran-pikiran Anda yang kalut selama ini, firman Tuhan datang meruntuhkan benteng yang dibangun oleh kekalahan iblis dan antek-anteknya, dan menggantinya dengan pikiran Kristus. Terberkatilah setiap orang yang mendengar firman Tuhan Yesus, karena firman Tuhan Yesus ini membawa kesembuhan bagi roh, jiwa, dan tubuh pemirsa sekalian. Pastor berdoa bagi orang-orang yang sakit, yang menyaksikan pelayanan ini, yang mengisi form doa, yang sedang mengalami saat-saat kesesakan sekarang ini. Pastor mendoakanmu. In Jesus' name, you free, you heal, and you clear. Cek tubuh Anda. Kuasa Tuhan sedang menyembuhkanmu. Aliran kesembuhan men-touch tubuh Anda, hidup Anda dibaharui. Yang lemah, engkau dikuatkan. Yang sakit, aliran kesembuhan memulihkan kesehatan Anda. Cancer, tumor, stroke, hernia, diabetes, jantung, pneumonia, COVID, ginjal, sembuh. Tuhan Yesus memberkati tubuhmu. Tuhan Yesus memberkati pelayananmu. Tuhan Yesus memberkati ibadah kita semuanya. Soli Deo Gloria, terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih buat kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih. Terima kasih buat firman. Begitu aja Engkau menuntun kami Tuhan. Di tengah-tengah keadaan yang sukar ini kami, Engkau mampukan menjadi berkat. Saling melayani, saling mengasihi. Terima kasih Tuhan buat kesempatan berharga ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. 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 Kalau sampai hari ini Engkau memakai banyak orang untuk menyatakan kekuatan-Mu, kuasa-Mu, pelayanan ini Tuhan, ada karena berkat-Mu Tuhan Yesus. Kami tidak sendiri. Tuhan Yesus bersama kami. Dan Bapak Ibu sekalian, amin. Amin. Yes. Suasana-suasana ini saudara-saudara yang menemaniku, yang saya sebut hadirat Tuhan, presence of the Lord. Suasana-suasana ini yang mampukan pastor terus berjalan
melayani. Dan Anda pun juga yang terkasih, hadirat Tuhan menyertai kita semuanya. Hari bahkan sampai selama-lamanya. Selamat masuk hari yang baru. Berkat kuasa kasih, kemurahan, kebajikan Tuhan menyertai Bapak Ibu sekalian. Dan pasti karena kasih yang mengalir, engkau akan berbuah, buah lebat. Dan Roh Kudus akan bergirang-girang karena sepanjang hari hidup kita melakukan kehendak Bapa dan menyenangkan hati Bapa di surga. Terberkati ya saudara-saudara. Ingat, keluargamu, keluarga yang disembuhkan. Keluargamu, keluarga yang jadi berkat. Usahamu, pekerjaan, pelayananmu dipakai Tuhan melayani lebih sungguh-sungguh. Praise God forevermore. Selamat masuk hari yang baru. Dan bersyukur sama Tuhan atas kesembuhan yang Bapak Ibu banyak terima. Bersyukur banget sama Tuhan karena pemulihan lawatan Tuhan yang Tuhan berikan dan pelayanan ini. Terpujilah Kristus sampai selama-lamanya. Ucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin, amin. Selamat masuk hari yang baru. Tuhan Yesus Kristus memberkati semua kita. Shalom. Ingat ya, sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, rahmat Tuhan Yesus menyertai setiap kita. Hari bahkan sampai selama-lamanya. Tetap kuat ya. Kita ada di keadaan yang sukar, tapi Tuhan tidak meninggalkan kita semuanya. Shalom.